gitu. Judul. Ya, enggak, matriksnya apa aja sih yang paling penting selain judul? Coba di breakdown boleh. Pertama, foto produk dulu. Ini bayar nggak nih minta edukasi? Bayar lah, maksudnya bayar. Jadi gini, pertama foto produk dulu perbagus. Iya. Kebanyakan orang-orang yang mau jualan Foto itu tuh, pertama ya, foto. Kebanyakan tuh mereka yang jualan foto produk yang paling utama itu dia copy-paste sama yang udah laku udah ribuan. Sih. Ya orang belinya di dia. Terus sama aja iya. kan ya kan? Apa yang membedakan? Iya. Lu harus edit lagi, lu redesign lagi. Misal kasih frame gitu. Lu kasih frame atau mungkin lu foto produk sendiri kalau misalnya lu lebih niat, Iya. boleh. Kedua adalah judul. Pertama tadi itu foto produk, kedua judul. Oke. Ketiga, itu adalah deskripsi lu. Deskripsi penting. Deskripsi penting. Orang pasti bacain gitu deskripsi. Karena orang pasti baca. Keempat itu adalah spesifikasi produk ketika lu upload produk. Nah, itu ketika lu upload produk di marketplace itu ada namanya spesifikasi produk. Itu lo lengkapin. Karena ternyata ini fun fact, spesifikasi produk itu masuk ke algoritma untuk pencarian. Jadi semakin detail masuknya. Betul. Tapi bukanlah sekuat judul. Judul lebih powerful. Judul makanya dari nomor 1 nomor 2 tadi ya. Iya. Jadi itu lo spesifikasi produk. Kelima itu varian. Ya. Varian, misalnya varian warna, varian ukuran. Kenapa ada varian? Misalnya nih, gue jual produk, misalnya gelas. Gue jual gelas putih, hitam, dan merah. Ya. Gue bikin varian putih, merah, hitam. 3. Itu bisa dicari. Ya. Ketika lu cari gelas merah, gue bisa keluar. Merah aja doang yang keluar jadi? Nggak, dia langsung buka. Langsung 3. Jadi satu di satu link lah ibaratnya. Satu link. Jadi lu bisa tinggal pilih kayak gitu. Itulah poinnya. Harga, tenang aja. Urusan belakangan lah ya. Tapi ya pakai otak juga lah ya. Jangan lu ambil marginnya 2000%. Tempat bumbu 200.000 ya, 300.000. Oke. Nah, tadi itu mengenai yang deskripsi gue mau nanya. Contoh misalnya tempat bumbu. Apa yang di deskripsi tempat bumbu? Ya tempat bumbu doang ya kan? Nah, ini menarik. Jadi gini, kebanyakan mereka kayak cuman produk, detail produk, dimensi. Ya, paling itu. Gue enggak. Gimana coba contoh? Tempat bumbu ini sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan rumah Anda dengan udah kayak sales MLM ya. Tapi nggak overclaim. Emang benar ya. Benar. Jadi gue menceritakan ini tuh fungsinya apa sih? Terus apa sih ini fiturnya yang membedakan? Even gue bisa bikin orang ke-trigger, ini kayaknya beda nih sama produk yang ini nih. I see. Jadi bisa beli tempat copywriting-nya juga bagus. Betul. Oke. Udah nih. Udah kan? Tadi udah dibahas 5 poin penting itu. Oke, let's say kita udah mau mulai gitu kan. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Misalnya udah ngerti nih, udah belajar semuanya segala macam. Tapi barangnya nggak tahu mau ambil dari mana. Gimana buat mulai? Paling gampang. Lu cari di marketplace. Cari di marketplace juga. Cari di marketplace. Jadi beli di sana, jual di sana. Jual di sana. Bisa gitu. Bisa. Contoh ya. Contoh tadi tempat bumbu. Ya, misalnya paling simpel kita pakai angka 10.000 aja deh. Dia range harganya yang paling murah mungkin 9.000 yang banding harga nih. Paling mahalnya 12.000. Berarti rata-rata kan 10.000. Contoh kita beli deh yang paling oke gitu kan, 10.000. Itu jual 11.000 gitu. Maksudnya gitu? Iya. Bisa. Nah, ongkirnya nanti segala macamnya? Metode dropship. Lu bisa, atau lu chat aja orang yang jualannya terbanyak, lu chat, "Kak, boleh dropship gak? Resi otomatis." Kalau di sekarang itu namanya resi otomatis. Gak pakai modal dong kalau gitu. Gak pakai modal. Bisa jualan. Ya lu modal nalangin aja lah, tapi kan kalau ada yang beli. Iya, benar. Gitu. Jadi sebenarnya untuk jualan online tuh mudah dong stepnya. Mudah. Even kalau menurut gua kalau lu ceritain kayak gini lebih gampang daripada lamar kerja di perusahaan dong. Iya. Semua orang bisa, yang penting punya handphone kan. Semua orang bisa. Lu punya handphone bisa, lu punya laptop bisa. Ya, semua bisa. Oke. Nah, Bro Rio kan sekarang tapi bukan dropship lagi ya sekarang. Udah resell. Iya, resell. Berarti stok barang banyak dong di rumah. Lumayan. Banyak barang gitu kan. Yeah. Nah, itu gimana gitu cara aturnya? Misalnya contoh lu suruh gua jual barang 10 SKU gitu kan. Gampang lah ya kan, gua taruh di sini juga bisa ya kan. Lu ada berapa banyak barang? Waduh, ribuan ya. Itu gimana, Bro? Jadi gini. Itu nggak langsung ribuan, Bro. Jadi gue pertama mencoba jual dulu produknya. Iya. Ternyata demand-nya ada nih. Jangan gegabah. Stok dulu bisa 3 piece. Baru di stok. 3 piece, 6 piece, baru 12 piece, lama-lama bisa 100 piece, 200 piece kayak gitu. Jadi gue terbiasa untuk lu testing dulu pasarnya. Baru lu kalau mau udah laku lu stok gitu. Jangan terlalu risky, jangan terlalu riskan. Kecuali modal lu banyak, lu gak peduli, lu bebas gitu. Tapi gue sangat mementingkan untuk lu jangan stok kalau lu belum bisa jual. Kecuali udah pede. Kecuali udah pede produknya. Apalagi barangnya mahal gitu ya. Iya.
Nah, itu misalnya contoh, lo ada lebih dari 1.000 barang gitu ya. Contoh deh, ada yang mau beli nih, produk yang gak gitu laku ya, dikit lah, stoknya mungkin lo cuma, ada gak yang stoknya cuma 2 atau 3 gitu? Ada, tapi itu barang mahal gitu. Oh, barang mahal gitu. Barang gede gak atau kecil? Lumayan gede. Ada gak barang kecil gitu, tapi yang stoknya dikit? Ya, barang kecil segini lah, handphone lah gitu, barang kecil. Gak ada sih, bahkan tuh udah ratusan. Oh, ratusan gitu, berarti gampang. Nah, enggak gini, maksud gue bingung loh, ini 1.000 barang. Contoh misalnya gue jualan gitu ya, gue taruh dong 1.000 barang gitu kan. Ada yang mau beli nih produk A gitu kan. Itu caranya gimana? Jadi gini, gue bikin etalase. Udah ada kodenya. Udah ada kodenya. Jadi gini, lu mencari kebutuhan dapur, udah ada etalase kebutuhan dapur. Rak, ada etalase rak. Jadi lu tempel gitu di tempatnya? Iya, udah ada. Jadi lu tinggal klik aja, rak semua langsung. Jadi gampang carinya yang gak diberantakin gitu semua. I see. Ini pas mulai pertama kali pasti sendiri dong semua? Sendiri gua. Sendiri. Jadi buka tokonya sendiri, foto sendiri, judulnya sendiri, upload sendiri. Packing sendiri? Sendiri dulu. Kirim barang juga sendiri? Sendiri. Semua sendiri? Sampai kapan akhirnya baru hire tim, admin gitu segala? Sampai gua merasa udah ini... Sampai gua udah mulai pegel kali ya. Lebih tepatnya kalau lu udah merasa sehari order lu bisa 10-20, lu udah boleh hire karyawan. Gini, gue mau ambil konteksnya ini sebenarnya buat orang yang baru mulai ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau sendiri ya bener-bener sendiri one man show gitu ya, nggak ada yang bantuin ya, nggak ada kapasitas lah untuk hire karyawan sendiri, itu bisa handle sampai omset berapa kira-kira? Puluhan bisa. Puluhan masih bisa. Puluhan berapa range-nya gitu? 30-40 gitu? 60-70 bisa. Oh masih bisa sendiri. One man show. Cuman dari pagi sampai sore gitu. Dari pagi sampai sore. Bisa. Berarti bisa worth it dong. Worth it lah. Margin ada nggak 10-20% atau lebih? Rata-rata. Misalnya rata-rata average. Lu bisa kalau yang rata-rata gue perhatiin sih 15% masih ada. 15-20% masih ada. Rata-rata semua produk. Misalnya bisa dapat omset 40 juta gitu kan. Berarti kan 6 juta tuh udah bersih. Iya, bisa banget. Bisa. Enak dong. Enak, Bro. Banyak dong yang mau jualan online. Banyak. Cuman kebanyakan kendala mereka itu gak diseriusin. Seriusnya itu dalam aspek apa nih? Kalau misalnya contoh ya, yang tadi lu jelasin gitu, udah ikutin, maksudnya teredukasi lah. Jadi nggak sembarang dia belajar juga. Misalnya dari YouTube kan banyak nih sekarang kayak YouTube Bro Rio kan, gue juga nonton tuh ya kan. Nah, bikin kan misalnya udah bikin foto bagus, ya tulisan SEO-nya udah oke segala macam, udah rapi nih. Nah serius apa lagi maksudnya? Lu bener-bener, lu udah upload. Itu adalah step awal lu banget mulai. Oh itu baru awal? Itu baru awal. Belum selesai berarti, oke. Lu harus maintain toko lu. Maintain nih dalam arti? Performa lu. Kecepatan balas chat lu. Diskusi lu, proses pesanan lu, proses pengiriman lu. Nah itu adalah salah satu algoritma yang dinilai sama marketplace kalau toko lu telah berkompeten. Jadi marketplace akan merekomendasikan toko lu untuk dibeli sama customer. Tapi kalau misalnya lu berantakan, direkomendasikan artian dalam dinaikin ke paling atas gitu. Iya, bisa kayak gitu. Ya sama kayak gini lah. Lu nggak mungkin dong, Bro, gue merekomendasikan toko lu ke orang kalau toko lu berantakan. Nggak benar. Nah, marketplace pakai sistem kayak gitu. Gue nggak akan merekomendasikan toko lu kalau lu berantakan. Iya. Kayak gitu. Jadi lu harus maintain. Apakah maintainnya setiap hari? Iya, jelas setiap hari. Karena kan setiap hari chat customer masuk. Lu harus cepet balasnya. Terus responsif. Kalau bisa. Tapi kalau misalnya tokonya baru mulai nih, belum banyak yang jualan, terus gimana cara bisa naikin produk yang bisa dijual? Ketika customer nanya barang ini ready gak, lu tawarin produk lain. Jadi di sana ilmu ya kayak sales lah ya. Iya, lu beli barang 30.000 nih, gua tawarin, nih tambah 20.000, lagi ada voucher 50.000 nih, diskon 2.000. Tapi kan jarang ya, gue beli barang jarang ditawarin kayak gitu. Nah itu yang miss rata-rata orang. Lu jadi awal-awal tawarin gitu? Iya, sampai sekarang masih? Hampir sekarang selalu gue tawarin. Itu lo ajar admin gitu jadi? Iya, gue ajarin. Gue ajarin. Jadi hal-hal kecil itu simple thing ya. Little thing di mana lu bisa meng-guide daging sih. Orderan lu tuh bisa dapat orderan lebih dari satu produk. Lu beli belanja Oculus ditawarin enggak produk lain? Enggak. Juga enggak beli, baru beli gue beli barang kan. Nah, itu dia. Jarang gue ditawarin barang lain. Itu dia. Apalagi buat toko-toko yang baru merintis ya, lu butuh penjualan. Lu butuh naikin quantity penjualan lu. Itu adalah salah satu trik di mana supaya produk lu itu bisa dibeli 2 unit, 3 unit, 4 unit kayak gitu. Itu organik. Secara organik. Pakai ads gak? Gua nggak pernah menyarankan teman-teman di sini untuk iklan kalau toko lu masih jelek. Karena ya boncos nanti. Karena nanti boncos. Berarti nanti ketika lu iklan dia malah beli tempat lain. Jadi iklan tuh dipakai pas emang tokonya udah siap. Udah siap. Tapi sekarang udah pakai gitu. Udah pakai. Tapi awalnya mulai organik. Awalnya mulai organik gua. Berarti ads bukan everything gitu ya? Ads bukan everything.
I see. Ini keren. Pas awal kalau boleh tahu modalnya besar nggak? No bro. Tadi ya bikin pakai dropship segala macam. Iya, dropship gua. Nol. Nah, habis itu pas udah ada misalnya let's say lah udah ada 5 juta, 10 juta. Duitnya puterin langsung ke semua sana. Semua ke sana. Pas kan udah kerja di kantoran juga kan. Ya, gua dari profit dari jualan, gua masukin ke modal, dari gaji gua sisihin buat ke modal juga. Pas udah 10 juta, gulung terus pokoknya gulung terus. Nah, posisinya misalnya udah sampai sekarang. Sekarang kan udah gede lah omsetnya ya kan. Udah gede. Semuanya dimasukin lagi atau reinvest ke tempat lain? Tetap gue masukin. Karena namanya kita retail, kita bisa dapat omset gede kalau produk kita banyak. Maksudnya jadi produk kita banyak. Nambah. Dari tadi cuma 12 piece jadi 100 piece. 100 piece jadi 200 piece. Nah, itu ada ini nggak sih? Misalnya contoh ya, kita misalnya gue nggak tahu ya, maksudnya barang-barang itu banyak banget ya, gue nggak bisa berikan satu-satu. Cuman gue tahu satu contoh gini, misalnya contoh zaman dulu tuh ada fidget spinner tuh. Oke. Iya kan? Itu kan harga modal berapa sih dari China kan? 2.000 lah ya kan? Digoreng naik kan, karena demand-nya tinggi sampai satu biji bisa 100.000. Orang kan banyak dong yang ngestok kan, yang impor segala macam. Nah, orang yang punya stok kan banyak yang rugi tuh. Turun harganya kan, balik lagi ke 20.000 gitu kan. Bisa nggak kayak gitu? Bisa banget. Dulu malah jadi harganya turun. Nah, misalnya nih, contoh lo beli barang A gitu ya. Let's say tadi lah tempat itu apa? Tempat bumbu, ya kan. Lo beli modalnya misalnya 20.000. Habis itu jual dong sekarang 25.000. Tiba-tiba ada yang masuk barang baru gitu. Dibanting akhirnya orang pada jual di harga 10.000. Modal lo di 20.000, masih ada sisa 100 unit nih. Lo jualin cut loss ibarat jual rugi aja, diceban juga atau lo diemin aja? Biasa kalau kayak gitu, gue perhatiin produknya. Apakah produk ini masih ada marketnya apa enggak di harga segitu? Kalau misalnya belum udah nggak ada, ternyata sama sekali udah nggak ada, ya jual modal. Jual 20.000. Jual 20.000, jual modal. Nggak laku dong jual 10.000. Jadi gini, gue ada beberapa trik sih. Jadi untuk menggait produk kita yang kurang laku ini karena marketnya udah hancur, bukan berarti nggak laku, tapi yang beli itu adalah customer yang memang mencari produk itu. Kita masih udah bisa dapat customer dari orang yang nggak cari produk itu kan. That's why ketika dia misalnya beli tempat bumbu yang model A, gue tawarin lagi, nih kak lagi tempat bumbu B nih, mau gak sekalian? Jadi gue nge-guide customer yang lagi gak butuh, jadi butuh. Oke, pertanyaannya satu. Pernah gak beli barang, modal sekian 20.000, dijual 20.000 kagak laku, akhirnya lo harus jual rugi? Pernah gak? Bukan, kayak gitu gue gak pernah. Tapi gue pernah blunder di mana gue beli barang, pas udah nyampe tempat gue, besokannya ada yang banting harga. Oh, bisa begitu? Iya. Yang banting harga satu orang atau semuanya rame-rame? Satu orang. Jadi marketnya ke dia semua. Terus gue penasaran, gue beli coba. Sama persis. Tapi ternyata pas gue perhatiin, dia hanya untuk naikin rating doang. Oh. Jadi gue jual rugi supaya rating bagus. Iya, gue masih pegang teguh nih. Kayak, ini produk gak mungkin segini modalnya. Gue keep. Tiba-tiba ketika dia udah habis, ke gue semua. Karena lo gak turunin harga? Gue gak turunin harga. Oh, ada yang main kayak begitu ya? Ada. Khususnya barang-barang yang jarang gitu ya? Iya. Yang rare ya? Yang rare. Menarik ya? Jadi lo harus bener-bener, tadi gue bilang kan kayak saham dong kalau gitu dong. Ada bandarnya dong. Iya. Ada. Barang kalau masuk dari China cuman 1.000 piece kan lo punya 800 piece, lo yang suka-suka lo. Iya. Mau ngapain? Ada banget. Oh, ngeri ya? Iya, Seru ya? Sama. Berarti online shop itu bukan cuma sekedar jualan, tapi banyak ilmu di dalamnya itu luas. Gue ngeliat nih barang. Stok ada 1.000 piece misalnya. Harganya 20.000 misalnya. Gue jajal, gue beli satu. Oh, ternyata bagus nih. Tiba-tiba dia ada yang banting harga jadi 15.000. Itu 15.000 bukan dia untung, bro. Dia nyari rating doang. Ya udah gue jajal aja 15.000, gue ambil banyakan. Ya udah ruginya ibarat buat beli rating kan. Iya. Terus kan? udah tiba-tiba harganya demand makin tinggi 30.000, gue ada stok. Gue semua. Menarik. Nah, gue mau tanya ini untuk skala ya, Mungkin kan tadi oke lah yang untuk baru mulai gitu ya. Oke lah, mereka udah dapat kan segala macam yang tips dari Bro Rio untuk mulai. Cuman kita ngomongin untuk skala ekspansi. Kalau kita ngomongin misalnya kita buka misalnya coffee shop atau restoran segala macam udah enak rame kan simple ya, kita buka cabang dong berarti. Atau kita franchise-in dan lain sebagainya. Nah, untuk online shop ini kan apa yang mau dibuka cabang ya kan? Orang pengiriman satu Indonesia ya kan. Untuk ekspansinya itu gimana selain nambah stoknya tadi? Sebenarnya gini, buat teman-teman di sini yang kan jualan itu ada dua tipe. Ada yang lu punya brand, ada yang lu resell. Kalau lu yang resell berarti? Gue yang resell. Titik tertinggi ya lu punya brand sebenarnya. Punya brand. Ketika lu punya brand, produk A laku, yaitu akan terus laku. Bentar, gua mau debatin nih di sini nih, gua suka nih. Nggak bisa dong semua orang punya brand. Nah, makanya kalau jualannya iPhone, masa gua masih buat merek HP?
Lu bisa jual aksesoris handphone, bener gak? Bisa kalau aksesorisnya. HP-nya nggak bisa dong. Nggak bisa. Tapi brand lu ini bisa buat aksesoris. Oh ya sih bisa. Ya. Anggap masuk. iPhone lu ini untuk produk tambahan. Jadi utamanya malah ganti ke aksesoris. Powerbank ya, contoh powerbank atau gimana. Jadi menurut gua nih, lu kalau misalnya reseller dropship, titik tertinggi lu punya brand. Tapi bukan berarti lu harus punya brand terus. Lu mau resell, lu sukses di resell pun oke. Cuman mau sampai kapan, Pak? Banting-bantingan harga gitu kan. Karena kalau lu punya brand enaknya lu yang ngatur semua ya. Dan orang bisa jualan produk kita. Iya. Gitu. Oke. Jadi lu rencana mau punya brand dong? Hopefully ya. Tahun ini. Oh, udah. Launching boleh dong. Gua bantu jualin deh di. Boleh. Gua mau online shop juga. Tahu gak jadi reseller tertinggi lu kan nanti? Boleh. Seru nih. Oke, bro. Ngomongin jualan online ini udah berapa lama jalan? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin perjalanan gua, kalau dari sambil kerja ya, itu 7 tahun kali ya. Lama ya? Iya. Oh ini gue ada satu pertanyaan yang gue pengen tanya nih dari waktu itu kita podcast. Cuma kan podcast lo yang tanya gue saham kan. Masa gue yang tanya lo gak enak ya kan. Ini sekarang nih gue kesempatan nih gue korek semua. Nih ini menarik. Kalau orang kan tanya gue, pernah tanya gue, bang lu kok ajarin orang saham sih? Ya kan lu jago sendiri, lu cuan sendiri dong. Ya kan ibaratnya gitu. Terus gue bilang ya di saham gak zero saham game lah. Gue ajak 10.000 orang buat investasi. Itu money flow masuk ke market yang ngedorong harga saham secara nggak langsung, ya kan? Makin banyak orang ya ke saham, pasaran saham kita makin ramai, gue makin untung lah, secara langsung gitu. Gue nggak ada ruginya gitu. Nah kalau lu yang gue lihat nih dari sisi gue, lu kan ngajarin orang tuh di YouTube jualan online kayak gini nih, gue bongkar-bongkar kan lu mau aja kan? Gak tahu nih, lu jangan-jangan bohong lagi caranya. Enggak lah, bener lah. Oke. Bohong sih. Protisnya bohong ya, pada ikutin tau pada nggak laku lagi. Gak bener. Oke, kan lu bikin konten di TikTok udah sampai ratusan ribu followers, di YouTube tentang apa jualan online segala macam. Sebenarnya kan misalnya contoh Numbu nih dari video ini, ya kan? Numbu 300 penjual online baru, 100-nya jual perkas rumah lah ya. Kompetitor lu nambah. Iya, benar. Apa untungnya buat lu? Pertama sama kayak lu, Bro. Market makin naik jadi. Audiensnya di online shop makin tinggi dong. Karena banyak yang jadi customer, banyak juga yang jadi seller. Berarti pertumbuhan dari e-commerce-nya berarti meningkat. Potensi gue lebih laris manisnya juga tinggi. Yang kedua, ya gue kalau punya brand gue tinggal lempar. Karena udah ada audience ya. Oke. Karena kan gue selalu ngajarin kayak how to dropship, how to resell, tips strategi marketing. Masa iya ketika gue punya brand gue tawarin lu orang gak ada yang mau dropship, bener gak? Iya, benar-benar. Oke, gue paham sekarang nih. Yang keren gak bisa diserang ya, pengen gue skak mati. Gak bisa. Oke, nih oh ya tadi balik lagi, aduh jadi agak loncat-loncat dikit baru ingat ya. Ini pas lu apa namanya? Kan barang tadi ada 1.000 lebih. Ya. Ambilnya nggak mungkin dari satu orang dong. Betul. Itu ada berapa vendor gitu? Waduh. Udah barang 1.000 banyak itu? Puluhan vendor. Itu berarti jaga relationship sama. Oh iya, ini kayak Ramadan kasih hampers. Lu yang kasih dia? Gue kasih dia. Bukan dia yang kasih, lu kan lu yang bayar. Karena gue say thank you kayak lu udah kasih barang ke gue. Jadi bisa kasih tempo, bro. Sih. Jadi luas ya. Banyak aspek yang harus. Karena kalau vendor, misalnya barang laku, vendor gak mau kasih barang kan percuma. Sejual kita. Oh gila, gitu. Luas banget ya bener-bener. Luas. Nah itu kalau misalnya kita udah kenal segala macam itu bisa ngutang gitu ya, tempo. Iya, bisa dikasih tempo. Berapa lama itu biasa? Gue pernah, ini fun fact ya, gue pernah dikasih 3 bulan. Lah, karena kita jual di marketplace kan dapetnya cash. Iya, dia kasih gue 3 bulan. Mutar bisa beli barang lain lagi gitu. Iya, dia kasih gue 3 bulan. Nggak kena bunga lagi ya? Nggak kena. Daripada minjem bank ya kan? Gue sampai bilang, tolong dong ini gue mau bayar gitu. Dia bilang? Udah nanti aja gitu. Kok gitu sih? Iya, karena dia udah terlalu percaya. Enak dong ya? Iya. Bahkan ada supplier gue, itu yang tadinya kasih barang rutin, tiba-tiba dia nemu gue di YouTube. Dia bilang, ini lu ya? Iya. Makanya dikasih tempo, bro. Karena kredibilitas kan. Gak mungkin orang yang punya followers, punya subscribers, masa barang gini mau nipu ya kan? Iya. Ini lucu bro Real. Ini kan apa namanya si vendor-vendor ini kan ada banyak gitu ya. Iya. Ya kan dia kasih tempo segala macam. Berarti kalau misalnya secara nggak langsung, let's say misalnya modalnya 200 juta nih. Itu barang stok itu bisa jadi 400-500 juta dong. Bisa banget. Ya kan? Karena kan ada yang utang segala macam. Iya. Nah, kalau misalnya udah di stok nih, udah kasih tempo. Ya kan? Barangnya kagak laku. Oke. Sampai 2 bulan 3 bulan. Okay. Harus bayar dong. Yeah. Tahu-tahu omset 2 bulan itu ya nggak cukup mau bayarin. Yeah. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah.
Puji Tuhan. Nggak pernah. Puji Tuhan. Karena gue selalu, balik lagi, gue selalu ngeriset dulu. Jadi gue nggak sembarang nyetok. Oh, ini produknya emang bisa laku dalam jangka waktu sekian misalnya. Betul. Jadi nggak bisa sembarangan gitu ya? Nggak bisa sembarangan. Jadi sebenarnya jualan online ini nggak segampang yang kita pikirin. Iya. Gue jadi nggak gampang. Tadi pertama bilang gampang nih, udah ngomongin gini, jadi nggak gampang. Itu kan kulitnya doang. Iya, kira kecuali jualnya satu barang doang. Satu barang yang gampang ya, nggak pusing ya. Jadi ribet juga ya. Jadi ada art yang mesti dipelajari dan pengalaman juga berperan besar lah. Berperan. Jadi pengalaman itu lu bisa dapat ketika lu terjun sebenarnya. Kalau cuma teori ya, kalau cuma teori lu sekedar tahu aja. Kayak gua gitu misalnya, ya udah gua ngobrol sama lu kan gua tahu, tapi gua nggak tahu detail yang di lapangan seperti apa. Betul. Jadi gini bro, dalam dunia bisnis online itu gua nih, lu pasti akan dapat kalau lu jualan online nih teman-teman yang nonton. Ketika lu udah sering jualan produk berbagai macam, lu akan dapat sense di mana ini kayaknya laku nih. Padahal belum pernah jual, ini kayak laku nih. Berani stok, laku. Lu udah akan dapat sense-nya itu. Tapi itu nggak bisa diajarin, itu akan datang sendiri. Oke. Gitu. Oke, itu kan tadi udah ngomongin cara mekanismenya ya kan, keuntungan dan lain-lain, bisa tempo segala macam. Gue mau tanya dong mengenai resiko dan potensi kerugian. Oke. Karena kan nggak ada yang pasti salam cuan pasti untung. Oh iya, itu robot trading lah. Robot trading investasi bodong kan. Janji palsu itu iming-iming kan. Ada resiko dong pasti. Ada resiko. Bisa rugi dong. Nah, ketika bukan yang ratusan juta ya, miliaran lah, enggak lah. Kita ngomongin yang baru mulai lah. Let's say mereka modalnya cuma handphone lah, duit 1-2 juta gitu baru mulai. Resikonya apa? Resikonya pertama kalau misalnya mereka iklan, boncos. Habis. Yang kedua, kalau misalnya gegabah untuk langsung stok produk. Dia jadi dead stock gitu? Iya, dead stock. Jadi ketika lu beli, ternyata produknya ini udah turun demand-nya. Nah itu bisa rusak. Di luar itu nggak ada sih. Enak ya? Enak. Ya? Gue bisa bilang makanya kalau bisa dropship adalah resiko yang paling rendah kalau misalnya lu mau bisnis. Cukup paling rendah lah. Oke, nah ini kan biasa orang gini, zaman dulu ketika online shop itu belum se-booming sekarang. Karena kan kalau sekarang kita semua udah beli dari online shop, ya kan? Maksudnya tanda kutip yang itu orange kalau nggak hijau, ya kan? Tapi mungkin di zaman waktu itu 5 tahun lalu nggak semua orang punya pemikiran, wah gue buka online shop aja. Sekarang udah banyak pemikiran orang yang tadinya begitu, dia malah berubah lagi. Dia bilang, kayaknya udah terlambat nih. Gue tanya, menurut lo, jawaban pribadi, terlambat nggak sebenarnya? Nggak terlambat. Nggak terlambat. Market itu bertumbuh. Ada bahkan anak yang baru lulus sekolah baru ngerti untuk buka si hijau atau si oranye. Ya lu bisa dapat customer yang seperti itu. Akan ada nggak certain point kalau misalnya udah terlambat? Nggak. Kecuali lu menjual produk itu telat. Tapi kalau lu misalnya contoh kayak fidget spinner gitu ya, lu telat. Itu lu salah. Tapi untuk lo mau mulai buka toko nggak pernah telat. Karena digital itu bertumbuh terus kan. Ya pengguna internet segala macam. Internet bertumbuh terus. Jadi nggak akan pernah terlambat. Jadi sekarang ya udah 2022 masih. Simpelnya gini bro, gue kasih logika. Produk akan ada terus yang baru gak? Ada. Cepet-cepetan kan? Iya. Berarti ketika lu buka toko baru, lu menjual produk yang lagi baru, hype-nya ke lu gak? Iya. Ya udah. Pinter-pinter aja lu rajin-rajin nyari segala macam. Menarik ya. Berarti nggak ada kata terlambat ya? Iya. Handphone baru terus kan? Lu yang duluan jual handphone terbaru ini, ke lu gak traffic-nya? Ya gitu. Pasti. Yang mau buka bisnis nonton nih daging banget. Bayar ya harusnya dijual nih modul. Gokil ya. Bro Rio toko ini ada satu lupa gua. Nih baru hampir gua mau selesai nih. Rugi gua nih udah jauh. Udah datang jauh ke sini. Thank you loh. Thank you. Diundang, thank you. Bukan udah diundang. Diundang lu mah gua enggak rugi, gua untung. Ini daging nih bisa bantu banyak orang gitu kan. Semoga yang nonton ya jadi kompetitornya Bro Rio lah. Waduh. Nggak terlalu kaya. Jadi dropship gua aja. Oke. Tokonya itu kan misalnya contoh, ya kan. Nggak tahu sih ini pemikiran gua aja gitu. Misalnya contoh gua bikin yang tadi, balik lagi ya paling gampang lah. Tadi bikin alat bumbu, tempat bumbu. Muncul dong satu produk keluar. Di di misalnya si hijau atau si oranye. Kalau gua punya 5 toko, keluar dong 5 produk kan. Bagus gak kalau misalnya bikin banyak toko sekaligus? Sebenarnya bagus, cuman lu gak akan fokus. Jadi lu cuma punya 1? Gue punya 3. Sama semua produknya? Beda semua? Beda. Oh, yang satu apa tuh? Jadi gue lebih ke satu lagi ini kan, ini full dalam rumah kan. Yang kedua ini adalah cuma dapur. Jadi kayak anaknya lah gitu. Oke, satu lagi? Yang ketiga itu adalah karpet bulu.
karpet yang, gue mau beli dong. Ya udah boleh. Gue lagi nyari. Ya udah boleh. Gue beli. Ntar, diskon lah ya, diskon ya. Harga teman nggak boleh lah, harga teman disuruh bayar lebih mahal loh ntar. Kalau nggak ada harga teman. Jadi beli. Harga teman nggak ada harga teman. Ntar gue cari lah toko. Gue belinya lewat Sijo atau Oren aja biar bisa kasih rating. Gue kasih rating bintang 1 lah. Tapi kalau lu mau ganti bintang jangan. Mau bintang 5 ini kasih cashback. jangan. Oke. Karpet tadi kan. Karpet, kitchen sama yang alat rumah. Kenapa nggak satu produk itu ada di 3 toko? Maksudnya nggak bisa ke-maintain gimana? Jadi gini, produk kan cukup banyak ya. Ada ribuan lah produk gua. Kalau misalnya gua upload ulang satu-satu, berarti kan gua harus fokus nih. Tokonya juga harus gua maintain dan sebagainya lah. Sama aja kayak lu bikin satu usaha, lu jual makanan misalnya apa ya? Coffee shop atau lu jual minuman boba misalnya. Ini aja belum beres. Belum manajemen belum bagus. Lu buka yang kedua. Ya jadi dulu ya hancur dong. Iya. Nah itu. Oh, gitu. Nah, ini kan 3 toko gini kan, 3 toko. Ini yang paling gede itu yang mana? Yang pertama yang jual? Yang paling pertama. Baru buka satu-satu lagi. Iya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada produk yang misalnya contoh ya, lo ada dapat potensi baru lagi, produk misalnya baju gitu atau apa, lu bakal buat baru lagi atau masukin ke salah satu ini? Kalau beda banget kategorinya gue akan buat baru. Yang beda banget gitu misalnya akuarium gitu atau ikan gitu. Itu beda banget. Lu bikin baru itu. Karena nggak bisa. Tapi misalnya contoh, boleh nggak kita bikin toko ya kan, isinya palu gada gitu? Boleh. Semua ada, nggak masalah. Tapi gue gini, palu gada ini dalam artian kalau lu boleh palu gada, tapi lu harus ada satu fokus di kategori tersebut, ada fokusnya. Misalnya main produk lu, misalnya lu fokusnya di perkakas rumah tangga. Lu tiba-tiba ada selingan lah, misalnya jual apa, misalnya sepatu misalnya. Tapi yang lebih banyak itu adalah perkakas rumah tangga. Gitu. Bukan berarti lu nggak boleh jual sepatu, boleh. Tapi lu harus ada identitinya, toko apa gitu. Iya, ngerti, paham. Gitu. Satu ini, apa namanya tadi sempat kelewatan. Nama toko lu apa? Itu gak boleh tahu. Lu nggak share di? Gue nggak share. Oh, lu emang nggak share? Gue nggak share. Di YouTube lu juga nggak share? Nggak ada. Sama kecuali sekali? Yang ada brand nanti akan gue share. Oh, dari 3 toko itu lu nggak share? Nggak ada. Alasannya kenapa? Alasannya karena gue membuktikan ke orang-orang, salah satunya ya, kalau gue nggak dapat traffic dari. Jadi lu nggak pernah promosin sama sekali lu punya? Gue nggak pernah promosin. Full itu semua organik gue. Oh. Mungkin orang kira kayak lucu ya? Lu dapet traffic dari YouTube lu, sosmed tuh enggak. Malah lu nggak pernah promosin di TikTok pun enggak? Emang itu alasannya? Ya, salah satunya. Kenapa? Justru kan kalau dipromosin trafficnya makin naik. Itu membuktikan kan, ya lu tau lah, audiens ada aja kan mulutnya. Iya. Ya ini gue membuktikan bahwa gue nggak nyari traffic dari situ. Tapi kalau misalnya di trafficin bakal naik gak? Pasti. Jadi kalau misalnya mereka mau buka ya mendingan mereka punya TikTok followersnya rame, mereka jangan ikutin lu dong. Iya. Iya. Mereka mendingan posting aja nggak apa-apa dong. Iya nggak apa-apa. Nggak masalah kan? Gue membuktikan bahwa lu yang nggak bisa jualan, lu bisa jualan. Lu yang nggak bisa lu pengen dapat organic traffic, lu nggak harus kayak gua gitu. Oh, gua paham karena lu ada part as a content creator. Iya. Kalau mereka yang nggak peduli ya manfaatin banyak-banyaknya dong trafficnya kan. Betul. Oh gitu. Oke. Misalnya ya tadi deh nama toko nggak boleh dikasih tahu deh. Tapi nama toko itu pengaruh nggak? Tadi kan CEO untuk apa namanya untuk produk. Yeah. Kalau nama tokonya? Sebenarnya berpengaruh. Cuman bukan menjadi poin utama. Kalau lu punya toko di marketplace. Tapi kalau misalnya lu buat brand berpengaruh. Pengaruh banget lah. Misalnya kayak iPhone gitu kan. Tapi enggak, Apple namanya tuh Apple. Mungkin ada sesuatu yang unik gitu. Creativity ya. Kalau brand baru pengaruh. Kalau toko nggak gitu. Enggak. Oke. Tadi nih aduh, gua mesti mikir dulu nih mau korek apa lagi nih. Udah habis nih kayaknya. Oke, Bro Ria, thank you banget by the way udah datang ke sini, udah sempetin waktu. Nih luar biasa. Lu jangan pada komen nanyain tokonya dia, udah enggak mau kasih tahu ya. Paksa udah dapat ilmu nikmatin aja gitu kan. Oke. Nanti dikiranya gue jualan. Jualan ya, benar. Ini apa namanya? Semoga nanti brand yang mau dikeluarin itu cepet keluar, cepet lancar supaya ya nanti bisa membantu lah reseller dan dropshipper selanjutnya gitu kan. Nanti gue bawa sini. Wih, boleh dong. Ntar gue beli. Ini fashion cewek bro. Oke. Nggak apa-apa beli buat cewek gue. Oke, siap. Oke, thank you banget udah datang Bro Rio. Sorry banget diganggu waktunya. Gak apa-apa. Gue udah keinget nih, ini dia. Akhirnya. Gue lupa. Serius, kan lu datang hari ini Sadak bilang kan. Gue kan ini podcast kan ngobrol santai ya kan. Gue nggak ada kayak skrip nanya apa nggak ada, cuma yang gue inget. Makanya kelupaan nih tiba-tiba inget.
keseharian lu dari awal nih pagi bangun tidur sampai sore, itu yang lu lakuin apain aja? Ngapain aja? Pertama bangun tidur, itu pasti gue urusin orderan gue. Masuk tuh kan. Masuk, lihat admin gue, ini udah balasin chat belum. Terus gue akan membeli produk yang habis. Ketika reorder gitu ya? Reorder, produk yang habis. Lalu, ketika gue udah mulai senggang, gue akan bikin konten. Bikin konten di TikTok, YouTube gitu? Tapi pertama gue bikin to-do list dulu. Oh ya. Gue terbiasa untuk bikin to-do list. Apa yang harus lakukan prioritasnya dan lain-lain. Gue bikin kayak script dan sebagainya. Ketika udah jadi, baru gue shoot kontennya. Malamnya, biasanya tuh gue mulai ini nih, otak gue mulai explore. Untuk ide-ide creativity ya? Produk apa lagi ya, atau mungkin konten apa lagi ya. Kebanyakan sih produk ya. Produk apa lagi bisa gue jual ya, yang bisa gue explore. Nih kayaknya market lagi drop nih. Gue harus jual produk apa nih lagi hype nih saat ini gitu. Contoh kayak misalnya lagi nih, bulan ini mau Ramadan. Oke, jual apa? Jual hampers. Atau mungkin aksesoris yang berhubungan dengan Ramadan gitu. Nah, akhirnya gue explore. Oke, ini kali ini coba bisa naikin traffic. Gue cari di mana? Cari di Google, cari di marketplace. Produk-produk apa nih kayak gini? Gue coba jual, ternyata ada trafficnya. Oke. Bisa restock lagi. Terus malamnya syuting YouTube biasa kayak gitu. Gila, lu kerja lebih dari 12 jam sehari. Wah, lebih sih. Lebih. Ya, cuma tidur doang ya. Sabtu Minggu kerja gak? Sabtu Minggu sebenarnya gue Sabtu itu gue akan lebih free. Sabtu dan Minggu gue akan lebih free. Cuman Sabtu biasanya gue sampai jam 3 itu gue masih kerja. Jadi toko lu gak ada tutup dong berarti? Minggu libur. Minggu lu liburin? Minggu gue liburin. Oh, 1 hari. Liburnya maksudnya pengiriman doang atau gak bisa transaksi? Bisa transaksi, cuman tokonya gak ada pengiriman? Gak ada pengiriman. Oh, jadi pengiriman di Senin. Senin. Nah, berarti paling sibuk itu berarti di hari Senin sama kalau ada kayak angka kembar gitu ya? Iya, angka kembar. Lagi Senin, angka kembar, terus kalau misalnya lagi ada konsultan gitu sebagainya. Oke. Satu deh pertanyaan terakhir menutup perjumpaan kita hari ini. Kalau berdasarkan lo berarti punya data udah selama 7 tahun gitu ya jualan gitu. Dari bulan Januari sampai Desember itu yang paling ramai kira-kira bulan apa? Jadi enak nih kan buat mereka yang baru mulai bisa persiapan gitu kalau udah tahu datanya kan. Sebenarnya itu bisa dijawab sebenarnya berdasarkan kategori, Bro. Cuma kalau kategori perkakas itu biasa di kalau Ramadan ya udah pasti pas yang mau lebaran ya kan. Kalau Natalan betul. Ya pasti. Jadi di Januari biasa. Januari karena tahun baru. Lalu di Maret. Kenapa Maret? Maret karena ini udah mau masuk ke bulan Ramadan. Oh, I see. Mei udah, April udah ini. Audiensnya rata-rata tuh mau beli perkakas rumah tangga. Iya, benar. Lalu di bulan Juni itu udah mulai orang-orang udah mulai stabil karena habis lebaran kan mereka kan kayak. Nah, kalau bulan ini baru kan 25 pada dapat THR kan. Rame enggak? Naik omset? Lebih ke kategori muslim. Naik omset. Oh, mereka pada belanja gitu. Iya, lebih ke muslim tapi. Tapi untuk kategori-kategori lain akan turun. Di bulan depannya orang mulai recovery kan. Nah, itu mulai naik lagi pelan-pelan. Terus peaknya? Kenapa? Peaknya di mana yang paling tinggi? Bener-bener ramai tuh di Harbolnas. Oktober, November, Desember. 3 bulan itu ya. 3 bulan berarti itu udah persiapan ya. Desember paling the best lah. Desember the best ya, udah akhir tahun. Jadi stok barang segala macam dibanyakin ya pas akhir. Iya, betul. Panen ya abis itu. Panen. Oke. Window dressing juga ada ya. Window dressing saham juga rame. Iya, sampai kosernya. Kemarin tapi beli saham BBRI dan lain-lain. Cuan ya. Jadi gue udah aja sama dia, teman-teman. Kemarin gue mainnya yang blue chip ya. Iya, enggak apa-apa. Tapi thank you loh. Gue jujur ya teman-teman ya, gue tuh nggak pernah main saham. Beneran, gue nggak pernah main saham. Gue nggak pernah main saham. Gak percaya guys, ini cuma depan kamera guys. Gue nggak pernah main saham sebelumnya. Gue even nggak ngerti itu sama apaan. Gue tau deposito bank. Jadi kita ngobrol di Union lah ya. Nah, jadi setelah gue tahu dia, gue telepon lu kan, bro. Abis ketemu di Union ya teleponnya. Ternyata ya, thank you lah. Gue thank you banget sama dia, karena gue jadi bisa invest di luar invest dari ke produk ya. Iya, lumayan lah ya. Dikit-dikit siapa tahu bisa buat pensiun nanti ya. Oke, dikit-dikitnya Bro Rio banyak lah. Saya omset 100 juta. Thank you Bro Rio udah datang ya. Thank you. Sorry lo ganggu waktunya yang mahal ini loh. Thank you. Jadi teman-teman ya harus nonton podcast ini kayaknya mantap. Mantap ya. Jangan lupa follow. Enggak biar gue diundang lagi. Follow guys, follow. Bro Rio apa IG-nya? Rio Gandhi _ Oke, YouTube-nya Rio Gandhi aja. Rio Gandhi aja. Oke, langsung di-follow guys. Kalau mau belajar, khususnya YouTube buat belajar bisnis online ya. Ya, untuk durasi yang lebih panjang. Ini serius. Untuk durasi yang lebih panjang, untuk lebih mengerti ya YouTube. Ya, karena udah gratis kan dapat ilmu kurang apa lagi gitu kan. Mau nggak ada produk ya. Kurang like sih, kurang like sama subscribe ya. Subscribe like. Thank you Bro Ria. Thank you. Sehat selalu ya, makin sukses. Ntar kalau udah launching brandnya kita undang ke sini kita ngobrol lagi. Karpet jangan lupa.
mahal kita beli. Berapa duit bro? Kalau mahal gak jadi. Berapa? Thank you bro Rio. Thank you.